Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, guru BK hebat dimanapun berada. Kali ini saya ingin sharing berbagi bagaimana cara memaksimalkan peluang siswa lolos pada jalur SNBP dengan memanfaatkan sistem analis SNBP Booster. Nah, misalnya adalah ada siswa A datang ke kita dan menyatakan bahwa dia ingin masuk jurusan agribisnis dengan nilai rapornya adalah misalnya 76 misalnya. Pertanyaannya adalah beliau tidak tahu kampus mana yang memiliki peluang besar supaya beliau lulus pada jalur SNBP ini. Nah, maka untuk menjawab ini, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita harus tahu dulu data terkait dengan jurusan agribisnis. Oke. Kemudian kita bisa melihat di sini adalah data-data terkait dengan jurusan agribisnis. Ternyata ada 53 kampus yang menyiapkan jurusan agribisnis, baik itu diploma 3 maupun sarjana, Bapak Ibu. Kemudian di sini juga kita bisa melihat berapa presentase peluang lolosnya setiap kampus ya. Jadi ada yang 240% sampai 34% ya Bapak Ibu. 0 ini berarti memang belum ada datanya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita melihat data alumni Bapak Ibu. Karena tadi siswa tersebut adalah siswa yang sudah yakin ingin memilih jurusan agribisnis, maka yang akan kita lihat adalah alumni tahun sebelumnya yang memilih jurusan agribisnis. Oke, kita cek apakah ada data alumni yang memilih jurusan agribisnis sebelumnya. Oh, ternyata ada Bapak Ibu. Nah, di sini pada tahun 2023 ada beberapa nama alumni dia mengambil jurusan agribisnis di kampus Universitas Riau. Nilainya adalah 87,7 dan statusnya adalah tidak lulus ya Bapak Ibu. Nah, apakah punya prestasi pendukung? Ternyata juga tidak ada. Kemudian dengan nilai mapel pendukungnya adalah 85. Nah, sementara nilai yang dimiliki oleh siswa tadi adalah 76 Bapak Ibu. Atau sorry ya, kita ganti nggak usah 76 jadi 86 saja. Terlalu jauh 76. Sekarang langkahnya adalah kita memberikan pilihan kepada siswa apakah beliau ingin memilih tetap jurusan agribisnis atau kampusnya. Jadi kalau siswa tersebut memilih kampus berarti mungkin yang harus dilakukan adalah merubah jurusannya sesuai dengan kemampuan nilai yang mereka miliki. Tapi jika siswa tersebut memilih jurusan agribisnis, maka yang akan kita lihat adalah mana kampus yang peluangnya lebih besar dibandingkan kampus Universitas Riau. Nah, ini bisa kita lihat bahwa di Universitas Riau nilai 87 saja itu tidak lolos ya Bapak Ibu. Sementara nilai siswa yang bersangkutan itu adalah 86. Nah, anggap saja sekarang adalah siswa tersebut tetap memilih jurusan agribisnis, boleh di kampus mana saja. Maka langkah kita adalah kita cek dulu berapa presentase di jurusan agribisnis pada kampus Universitas Riau. Oh, ternyata ini Bapak Ibu. Nah, Universitas Riau itu presentasinya adalah 6% Bapak Ibu. 6%. Nah, sementara di bawahnya ada, di atasnya ada Universitas Padjadjaran 5% dan sampai Universitas Sumatera Utara. Maka sebetulnya Universitas Riau ini masuk dalam kategori 4 kampus tersulit ya untuk kategori masuk jurusan agribisnis melalui jalur SNBP karena presentasinya kecil sekali. Maka wajar jika nilai 87 ini juga tidak lulus. Nah, pertanyaannya apakah nilai 86 tadi juga lulus di kampus Universitas Riau? Maka jawabannya adalah bisa jadi sangat besar kemungkinan tidak lulus. Ya, apalagi jika siswa tersebut memilih Padjadjaran, kemudian 11 Maret, apalagi Sumatera Utara yang semakin sulit ya Bapak Ibu. Jadi jika ternyata siswa tersebut memilih jurusan Padjadjaran sebelumnya, maka kita alihkan ke kampus yang berbeda. Misalnya kita memilih
membaginya menjadi 3 kategori, maka kita pilih kategorinya adalah kategori yang di atas ini Bapak Ibu. Jadi yang tentu memungkinkan siswa tersebut memiliki peluang lebih besar dibandingkan jika siswa tersebut memilih jurusan pada kampus Universitas Riau. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah atau jika ternyata siswa tersebut memilih kampusnya, jadi terserah, yang penting kampusnya Unri, jadi dia tidak peduli jurusan apa saja, karena mungkin ada beberapa faktor tertentu yang melatar belakangi, misalnya orang tuanya tidak setuju dan lain sebagainya, akhirnya mereka memutuskan untuk memilih kampus Unri misalnya. Maka caranya adalah kita melihat data ya Bapak Ibu, lihat data para alumni, berapa nilai, dengan nilai 86 itu jurusan apa yang kira-kira lolos Bapak Ibu di kampus Unri. Caranya gampang sekali Bapak Ibu. Pertama adalah kita cek di sini kampus dulu, PTN-nya adalah Unri, maka secara otomatis kita punya data para alumni yang memilih kampus Unri. Nah sini Bapak Ibu, kemudian kita bisa cek di kampus Unri itu nilai nih PLS Bapak Ibu. PLS ini nilainya 86 lolos ya Bapak Ibu. Kemudian di ini pendidikan dokter hewan 85 tidak lolos, sudah pasti ya Bapak Ibu. Kemudian itu saja, ada 86 tidak lolos lagi. Sepertinya nilai terendah adalah 86. Oh ini pendidikan PGSD itu juga tidak lolos. Kenapa tidak lolos? Nanti kita cek datanya kenapa PGSD itu tidak lolos. Nah langkah selanjutnya adalah kita menggunakan tabel yang ini Bapak Ibu. Kita cek data Unri ya, Riau misalnya seperti itu. Kita cek data kampus di Unri ya, kita cek ternyata kita cek jurusan di kampus Unri itu yang paling sulit itu yang mana. Oh ternyata pendidikan guru sekolah dasar itu presentasi lolosnya ada 2%. Maka wajar ya Bapak Ibu jika nilai 86 itu tidak lolos di pendidikan guru sekolah dasar ya Bapak Ibu. Sorry, malah datangnya. Nah ini dia. Nih nilainya 86 tidak lolos ya, wajar karena memang sangat sulit ya Bapak Ibu. Ternyata masuk ke jurusan pendidikan sekolah dasar di kampus Unri karena presentasinya 2% gitu. Baru di atasnya adalah pendidikan dokter. Nah kemudian kita tadi melihat ada ini dia yang lolos. Yang lolos itu adalah 86, statusnya adalah lulus. Nah ini dia pendidikan luar sekolah. Kita cek pendidikan luar sekolah itu presentasinya berapa. Pasti di atas ya Bapak Ibu, pendidikan luar sekolah. Nah presentasinya adalah 36. Jadi dengan ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa, atau memberikan saran kepada siswa bahwa jika dia tetap ingin memilih kampus Unri dengan nilai yang mereka miliki dan ingin peluang lolosnya besar, maka jurusan-jurusan yang mereka pilih adalah harus ini ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari PLS, manajemen informatika, teknik mesin dan seterusnya sampai ke atas. Ini teknik sipilnya adalah diploma Bapak Ibu. Nah seperti itu ya. Jadi maka jangan memilih jurusan yang ke bawah ya Bapak Ibu, karena presentasinya lebih kecil dibandingkan dengan yang di atas. Nah seperti itu. Itu adalah salah satu trik bagaimana caranya kita membantu siswa memaksimalkan peluang lolos di SNBP melalui jalur menggunakan SNBP booster. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.